Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dewatara dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadipayana. Di sini saya akan menjelaskan lembaga keuangan syariah. Materi yang akan saya bahas yaitu konsep dasar uang, uang dalam Islam dan modern, karakteristik dan jenis uang, manajemen lembaga keuangan syariah dan konvensional, sistem bunga dan bagi hasil. Materi pertama yaitu konsep dasar uang. Di sini saya akan membahas tentang pengertian uang, fungsi uang, syarat-syarat uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli. Yang pertama, uang sebagai alat tukar, medium of exchange. Yang kedua, sebagai satuan hitung, unit of account. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, uang sebagai alat pembayaran hutang. Syarat-syarat uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya yaitu acceptability, durability, uniformity, scarcity, divisibility, stability of value, portability. Acceptability yaitu benda itu harus diterima secara umum. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Durability yaitu bahan yang dijadikan uang harus tahan lama. Uniformity yaitu kualitasnya cenderung sama. Scarcity yaitu jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Divisibility yaitu mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Stability of value yaitu memiliki nilai yang cenderung stabil waktu ke waktu. Portability yaitu dibutuhkan uang yang mudah dibawa. Uang dalam Islam dan modern. Dalam konsep Islam, tidak mengenal time value of money, karena uang bukan merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang, namun mengenal konsep ekonomi value of time, yaitu nilai uang tidak bisa didasarkan pada bertambahnya waktu, karena uang sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, melainkan waktulah yang mempunyai nilai ekonomi. Uang dalam konsep Islam tidak dikenal sebagai money demand for speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan dalam Islam menjadikan harta sebagai objek zakat. Uang merupakan milik masyarakat
yang harus selalu berputar dalam perekonomian, sehingga menimbul uang dalam artian uang dibiarkan tidak produktif, sangat dilarang, karena hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah uang yang beredar. Uang dalam konsep modern. Secara interchangeability, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai capital, yang artinya jika mereka mempunyai banyak uang, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Uang memiliki fungsi sebagai penyimpanan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of demand for speculation, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Oleh karena itu, bagi mereka melakukan praktek riba itu diperbolehkan atau menimbun harta itu juga diperbolehkan. Karakteristik uang. Uang harus memiliki karakteristik tahan lama, dapat diverifikasi, dapat dibagi atau dipecah, sepadan, langka, diterima secara luas, dan tidak dapat disensor. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang. Ada uang yang beredar dalam masyarakat menurut bahan pembuatannya, uang menurut nilainya. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposit yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. Uang menurut bahan pembuatannya. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam ini memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang penuh full body money dan uang tanda token money. Uang penuh dikatakan apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi daripada bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Uang menurut nilainya dibagi menjadi dua, yaitu
uang penuh full body money, dan uang tanda token money. Uang penuh adalah apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Uang tanda, token of money. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Manajemen lembaga keuangan syariah dan konvensional. Manajemen lembaga keuangan syariah. Manajemen lembaga keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang tertuang di dalam Al-Quran, hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Manajemen lembaga konvensional. Manajemen lembaga konvensional adalah suatu manajemen yang dimiliki para pekerja yang berasal dari warisan dari nenek moyang, disebarkan melalui mulut ke mulut, dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta berkembang karena gagasan-gagasan yang pernah ada. Dalam manajemen konvensional, tidak pernah ditemukan suatu prinsip. Oleh karena itu, manajemen konvensional sering disebut manajemen yang tradisional. Perbedaan manajemen lembaga keuangan syariah dan konvensional. Perbedaannya adalah ada pada cara pengambilan keputusan manajer, di mana di manajemen konvensional, manajer menghadapi masalah dan memecahkan dengan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu. Jadi, selalu mendasar pada tradisi. Sedangkan manajemen syariah, langkah yang diambil oleh seorang manajer dalam membuat keputusan atas suatu masalah harus berdasarkan aturan Allah yang terkandung pada Al-Quran dan hadis. Sistem bunga dan hasil. Bunga biasanya digunakan untuk bank konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut sebagai bagi hasil. Bunga dan bagi hasil diterapkan sebagai balas jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dan sejumlah nominal yang harus dibayarkan kepada bank jika nasabah memiliki pinjaman kepada bank. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak dan nasabah untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Bagi hasil. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil tergantung pada keuntungan. Keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Ada beberapa istilah bunga dalam bank konvensional. Bunga flat, yaitu sistem pembayaran bunga bersama cicilan pokok
sama setiap bulannya karena perhitungan dilakukan di awal. Bunga efektif, yaitu besar bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang belum dibayarkan di tiap akhir periode angsuran. Bunga anuitas. Sistem ini menerapkan komposisi atau porsi yang berbeda-beda tiap periodenya. Perhitungan bunga di awal akan sangat besar, sedangkan cicilan pokok kecil. Semakin lama bunga menurun, dengan cicilan pokok makin besar. Bunga mengambang. Bunga mengambang yaitu besaran bunga yang mengikuti suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar naik, maka bunga makin besar, begitu pula sebaliknya. Seperti halnya bunga, bagi hasil memiliki beberapa skema, di antaranya profit sharing. Sistem ini dilakukan dengan berbagi keuntungan yang didapat dari suatu usaha, yaitu selisih antara pendapatan dari usaha setelah dikurangi biaya lainnya, atau singkatnya laba bersih. Revenue sharing, yaitu sistem ini menggunakan pendapatan usaha saja yang dijadikan dasar penghitungan bagi hasil. Gross profit sharing, sistem ini didapat dari membagikan keuntungan laba kotor dari usaha. Sekian materi yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.